Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi kesehatan ya untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada AM untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, gini ya. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas materi yaitu bagaimana kita membuat presentasi menggunakan Canva dan juga bahan-bahan apa saja yang harus kita gunakan untuk membuat presentasi tersebut. Nah, materi itu didasarkan pada capaian pembelajaran pada fase E tingkat jenjang SMK. Nah, antara lain seperti ini. Lihat ke depan, ini adalah pembelajaran tahapan pembelajaran kita pada saat ini. Untuk capaiannya yaitu peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi baik di dunia nyata maupun di internet, serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran, Word, Excel, dan PowerPoint bisa presentasi beserta otomasinya untuk mengintegrasikan menyajikan konten aplikasi berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut. Jadi dalam fase ini Bapak mengambil yaitu di atas itu yaitu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi baik di dunia nyata maupun di internet. Ya, berarti di dunia nyata dan di internet yaitu kita akan melaksanakan pembelajaran membuat presentasi menggunakan Canva yaitu dalam bidang misalkan begini. Di dunia nyata kita kan ada yang namanya dunia usaha ya, berwirausaha. Nah, bagaimana agar usaha tersebut bisa menarik konsumen? Nah, melalui berbagai bahan-bahan yang ada di internet, salah satunya aplikasi Canva. Aplikasi Canva kan online ya, jadi tidak bisa digunakan offline. Nah, waktunya yang akan kita pelajari hari ini yaitu 2 jam. 2 jam, jadi selama 2 jam itu kita akan mempelajari bagaimana membuat presentasi. Dan penilaian yang akan kita gunakan yaitu menggunakan free test untuk penilaian awal, yaitu nanti akan free test itu menunjukkan kalian sebesar apa pengetahuan kalian terhadap Canva tersebut. Nah, seperti itu aplikasi. Dan selanjutnya nanti kalian akan ada yang namanya asesmen formatif, yaitu penilaian secara berkelompok. Nah, berkelompok dinilai, diobservasi, dan yang terakhir yaitu penilaiannya melalui sumatif, yaitu menggunakan post test. Kita kuis ya, seperti itu. Nah, tujuannya yaitu tidak lain kalian yaitu di sini tujuan pembelajarannya. Jadi kalian diharapkan untuk mahir membuat slide presentasi menggunakan Canva. Dan yang kedua yaitu kalian mampu mendesain presentasi tersebut. Jadi kalian desain presentasi tersebut semenarik mungkin untuk menarik konsumen. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil di dunia nyata dengan di dunia internet. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu ya sebentar. Absensi. Adinda hadir. Alisa hadir. Almaika hadir. Alia. Muhammad Riza
Ayu, Syaira, Dian, Helmalia, Muhammad Dafa, Ilya Tripaujia, Hailila, Linda, Luffy, Naufal, Retna Ayu Pratiwi, Rianti Fitriani, Risti, Nelvi, Noval Gafa Al-Fariji. Berarti semuanya hadir ya. Tidak ada yang tidak hadir. Nah, untuk sebelum memasuki, Bapak akan memberikan sebuah pemahaman dulu ya, yaitu sebuah motivasi agar kalian ada semangat atau misalkan ada dorongan untuk lebih memahami lagi kalian dalam mendalami pengetahuan tentang membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva. Jadi begini contohnya. Kita kasih contoh, kalau kalian misalkan ingin membuat usaha nih, kalian itu punya teman modalnya misalkan 100 juta. Nah, sedangkan kalian punya ide. Nah, kalian itu datang ke teman kalian, ke teman yang punya modal 100 juta itu, kalian punya ide. Nih, saya punya ide untuk berusaha ini, usaha apa gitu ya, misalkan makan atau minuman dengan modal 100 juta. Nah, bagaimana agar yang punya modal itu, yang 100 juta itu kalian bisa menarik terhadap ide kalian tersebut. Nah, salah satunya yaitu kalian dengan membuat perencanaan, yaitu membuat presentasi. Jadi kalian direncanakan nih, produknya apa nih? Produk misalkan makanan atau minuman, produknya apa nih? Misalkan produknya. Terus logonya seperti ini, itu harus menarik bagi yang pemilik modal. Logonya seperti apa nih? Seperti ini. Terus pembuatan bahan makanannya apa aja nih? Jadi bahan-bahan itu harganya berapa, ininya berapa, dan juga kalian membuat perhitungan keuntungan atau profitnya. Seperti itu. Jadi pemilik modal itu dengan adanya sebuah presentasi yang kalian tampilkan semenarik mungkin, itu pemilik modal akan tertarik. Oke, kayaknya ide ini bisa mempunyai peluang yang sangat besar ke depannya. Nah, jadi pemilik modal itu punya berpikiran seperti itu. Nah, salah satunya yaitu kalian seperti itu. Kalian membuat presentasi. Ide itu kalian tuangkan ke dalam teknologi, yaitu berupa presentasi. Nah, presentasi itu kalian bisa menggunakan aplikasi Canva slide-nya. Karena di Canva itu di Canva itu menunya itu sangat familiar. Jadi familiar itu artinya sangat mudah dipahami dan sangat mudah untuk diingat. Jadi apabila kalian sudah menggunakan 1 kali atau 2 kali, 3 kali, maka Canva itu akan mudah dijalankan atau dibuat sedemikian rupa. Karena memang Canva itu tidak sulit seperti aplikasi-aplikasi lain. Jadi itu salah satu. Jadi contohnya yaitu untuk membuat kalian berusaha. Jadi mendorong motivasi kalian ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan asesmen awal sebagaimana kalian paham dalam menggunakan aplikasi Canva. Oke? Bapak akan kirim linknya. Silakan kalian laksanakan pretestnya. Nanti linknya Bapak akan kirim ke grup. Kalian nanti setelah muncul boleh diklik. Ini tujuannya yaitu
untuk mengukur seberapa besar pemahaman kalian terhadap aplikasi Canva dan nanti kebutuhan kalian dalam kegiatan pembelajaran. Oke, ini dikirim ke grup. Oke. Sudah muncul? Kalau sudah muncul, silahkan kalian masukkan namanya, lalu klik mulai. Oke, nilai yang paling besar sementara yaitu Risti dan Nova. Udah semuanya? Belum, sekarang dulu.
Oke ya. Nah, penilaian ini salah satu ukuran bahwa bagaimana pengetahuan kalian tentang aplikasi Canva, dan nanti akan dijadikan sebagai rujukan atau tolak ukur kebutuhan kalian akan pembelajaran. Nah, sekarang itu sudah selesai, sudah terlihat dari nilainya sudah ada. Nah ini ya, ini nilainya. Nah ini sangat terlihat. Nah ini berarti pemahamannya sudah di atas rata-rata. Nah sekarang kita akan masuk ke intinya. Oke, kita lihat. Kita akan masuk ke inti pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum masuk ke inti, ada beberapa sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Salah satunya, lihat pertanyaan ini. Coba kalian, apa manfaat dari media atau aplikasi presentasi yang ada? Apa manfaatnya? Ya, boleh. Menekan komunikasi visual. Ada lagi? Tuh, silakan. Alat bantu mengajar yang efektif. Alat bantu untuk mengajar bisa. Ada lagi? Sebagai profesionalisme dalam proses belajar juga. Ya, bisa. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Boleh? Evaluasi dan penilaian. Oke. Dari keempat jawaban itu bisa salah satu manfaatnya. Ya, betul. Tapi di sini Bapak akan memberikan sebuah analogi ya. Analogi terhadap pelaku usaha. Lihat ke depan. Nih. Analogi ini. Ini makanan apa? Itu kan ada namanya. Nah, roti burger. Perbedaannya apa? Kemasannya. Tapi ini kan dikemas. Ada kemasan. Yang bedanya apa? Nah, ini yang membedakan itu. Kira-kira kalian tahu tidak ini halal atau haram? Nggak tahu kan? Karena tidak ada label yang memberi informasi. Kalau yang ini, kalau ada labelnya, kalian akan tahu bahwa ini adalah halal atau tidak halal. Ini belum tentu. Nah, itu yang membuat konsumen itu lebih menarik karena ada sebuah pesan informasi yang disampaikan dari label ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pembuatan label dari bahan presentasi. Seperti ini. Jadi ketika membeli, bungkus itu kosong, dia bertanya, ini halal atau haram? Nah, ini yang menjadi salah satu kesalahan dalam penjualan atau bidang usaha. Nanti kalian dalam membuat usaha diharapkan memberikan informasi yang sedetail-detailnya atau pesan kepada konsumen. Oke, selanjutnya. Ini analogi yang kedua. Itu pelaku usaha. Ini warung apa? Coba. Nggak ada kan? Nggak ada namanya. Ini warung apa? Toko apa? Nah, itu. Kalian tuh kalau misalkan lewat ini, tapi lapar, misalkan pengen ini, misalkan pengen burger. Burger bukan. Pasti samperin takutnya bukan. Karena tidak ada sebuah informasi. Pas kadinya ke sana, pas lihat jualan apa Pak? Jualan lotek. Nah, padahal pengennya burger. Jadi nggak jadi karena pesannya kurang. Tapi kalau ini, ketika kita pengen kebab, pas lihat, wah ada geningan 10 meter kebab. Langsung tidak perlu bertanya lagi ke yang punya tokonya, Pak ini kebab bukan? Nggak perlu bertanya karena ini sudah jelas bahwa ini kebab, harganya tercantum, bentuknya menarik. Nah, ini salah satu kelebihan dari bahan presentasi, yaitu menyampaikan sebuah pesan informasi sehingga membuat konsumen lebih tertarik untuk kepada kita. Nah, sekarang kita akan mulai membuat presentasi. Silakan kalian untuk membentuk kelompok minimal 5 peserta.
Bapak akan bikin kelompok untuk kelompok Facebook. Silahkan di sini, yaitu Adinda, Alisa, Alma, Alia, Rija. Silahkan sebelah sini. Untuk kelompok Instagram, Ayu, Syaira, Dian, bukan ini. Oh ini Instagram ya. Ilya, Khailila, Linda, Naufal. Sini. WhatsApp di sini. WhatsApp. Ayu, Syaira, Dian, Helmalia, dan Dapa. Yang terakhir TikTok silahkan, yaitu Retna, Rianti, Risti, Nelpi, dan Dapa. Silahkan dibuat 5 orang. So, kalau kalian sudah berkumpul, Bapak akan membagikan LKPD-nya, lembar kerjanya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Dan ini LKPD-nya. Lembar kerjanya. Oke, LKPD-nya sudah ada semuanya? Sudah dapat? Oke. Silahkan kalian diamati dulu lembar kerja siswanya, diamati langkah-langkahnya. Nah, silahkan diamati. Terus sebagai contoh di sana ada video tutorial, silahkan amati dulu. Terus kalian diskusikan. Kalian itu membuat sebuah produk atau pelaku usaha, sebuah produk apa, makanan atau minuman, silahkan didiskusikan. Setelah disepakati, boleh kalian langsung membuat presentasi menggunakan Canva. Silahkan Bapak kasih waktu 2 menit untuk mendiskusikan dan menetapkan produknya. Silahkan Bapak kasih waktu, silahkan diskusikan. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit ya.
Selesai? Sudah 2 menit? Silahkan. Apabila kalian sudah berdiskusi, sudah menetapkan, sudah pasti untuk membuat sebuah produk, silahkan dibuat presentasinya. Slide presentasinya menggunakan Canva. Silahkan dibuat. Waktunya yaitu 30 menit untuk membuat slide presentasi Canva. Waktunya 30 menit. Jadi setelah selesai baru kita presentasikan. Silahkan dibuat. Rubrik penilaian. Itu akunnya belum dimasukkan. Ya, masukkan dulu akunnya ke emailnya, pakai email. Nah, ya, so text. Nah, silakan dimulai. Ini yang diperbesar. Ya, supaya kelihatan sip.
di close aja. Nah itu.
Jangan lupa lembar kerjanya diisi ya. Diisi namanya. Ya, kalau yang sudah langsung dikirim aja linknya. Oke, mana yang sudah coba Bapak cek? Boleh, gitu ya. Ini dulu ya. Udah, ini dulu Pak cek dulu. Kirim linknya ya. Terus ini. Ya. Ya. Coba lihat. Digoreng, Pak. Ya. Oke, kirim linknya ya. Iya, Pak. Ya, sini coba dicek. Dicek dulu informasinya. Oke, dikirim linknya. Kalau sudah linknya dikirim ya. 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 Oke, kita cek yang sudah nanti Bapak panggil ya untuk
ke depan berkelompok untuk mempresentasikan hasil produknya di depan. Kita akan cek dulu. Ini yang pertama grup Facebook. Nah ini ya. Silakan untuk pertama yang ke depan, silakan presentasikan hasil produk kalian yaitu kelompok Facebook. Silakan untuk kelompok Facebook ya. Ya. Di depan mempresentasikan. Belum? Baik. Berarti kalau belum siap, Bapak akan kembali ke kelompok yang lain yang sudah mengirim link. Coba yang sudah Instagram. Boleh untuk mempresentasikannya? Silakan. Nah. Untuk operator satu orang ya yang menggeser ini. Oke, yang lain untuk didengarkan ya di teman-teman kalian yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Instagram ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alpukat kocok. Perkenalkan, saya Lina Mulyani dan rekan saya. Saya Kawiwan Nurul Putria. Dan sekarang lanjut aja dengan Ketikanya. Lagi? Boleh. Alpukat kocok. Alpukat kocok merupakan salah satu minuman kekinian yang populer dan banyak diminati oleh masyarakat. Minuman ini dibuat dari bahan dasar buah alpukat yang dipotong dan dihaluskan kasar. Kemudian ditambah dengan air kelapa, gula, susu, dan es batu. bahan-bahan: 1 buah alpukat, 4 es yang susu kental manis atau boleh lebih, 250 ml susu full cream, dan secukupnya es batu. Rencana penjualan: modal sekitar 200.000, 30 porsi es buah, 1 porsi 10.000 kali 30 sama dengan 300.000, keuntungan 100.000. Ada yang ingin ditanyakan? Tolong jelaskan kenapa memilih membuat produk minuman es alpukat. Izin berdiskusi. Izin menjawab. Modal usahanya kecil. 2, merupakan jenis minuman yang menyehatkan. 3, target marketnya tidak terbatas usia. 4, tidak perlu biaya promosi yang besar. 5, tidak perlu ribet memikirkan lokasi. Ada lagi? Ada. Keuntungan dari penjualan digunakan untuk apa saja? Izin menjawab. Untuk membantu orang tua, biaya sekolah, membantu adik apabila membutuhkan bantuan, dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok selanjutnya kita lihat yang sudah ngirim. Kelompok WhatsApp yang sudah ngirim, silakan untuk mempresentasikan tugasnya ke depan. Siap untuk kelompok WhatsApp? Siap. Silakan ke depan. Sudah siap. Nanti yang untuk bertanya diharapkan berdiri ya. Kalau misalkan ada sesi tanya jawab, yang bertanya diharapkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kami dari kelompok 4A. Di sini kami akan mengungkapkan hasil diskusi kami, yaitu tentang S2. Kita memperkenalkan diri. Nama saya Dian sebagai moderator. Nama saya Syaira. Nama saya Imitalia. Nama saya Malia Kamila. Nama saya Muhammad Dafar Aditya. Untuk pemaparannya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Nah, Es buah merupakan salah satu minuman segar yang banyak dijual saat bulan Ramadan. Salah satu ciri es buah ialah buahnya yang bening dan segar. Selanjutnya, Bahan-bahan: 1 buah naga, 200 gram melon kuning, 200 gram pepaya, 200 gram anggur, 200 gram nata de coco, 250 gram semangka, 150 gram gula pasir, 300 ml air, 2 lembar daun pandan, es batu secukupnya, 100 ml frozen flakes, susu kental manis, full cream, gold yang nikmat. Rencana penjualan modal 400.000, 50 porsi es buah, 1 porsi 10.000, 10.000 kali 50, 500.000, keuntungan 100.000. Ada pertanyaan? mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ya, boleh, siap. Sebelumnya izin bertanya, tolong jelaskan kenapa memilih produk es buah. Baik, mungkin ada lagi. Ada lagi? Nanti itu jawab dulu aja. Ya. Ya. Izin menjawab. Modal usahanya kecil, merupakan jenis minuman yang menyehatkan. Target marketnya tidak terbatas usia, tidak perlu biaya promosi yang besar, tidak perlu ribet memikirkan lokasi. Mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, keuntungan dari penjualan menggunakan apa aja? Kita diskusi. Izin menjawab. Untuk membantu orang tua, biaya sekolah, membantu adik apabila membutuhkan bantuan, dan untuk memenuhi kebutuhan mandiri sesuai dengan kemampuan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Nah, itu. Terus ya. Selanjutnya yang sudah mengirim,
Silakan kelompok TikTok untuk mempresentasikan hasil produknya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TikTok, berdirinya kami di sini itu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang produk, yaitu kami telah sepakat membuat makanan yaitu dimsum. Sebelum ke inti, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Retna dan rekan saya. Nama saya Nopal Gafal Farji. Nama saya Ratu Cahaya Putri. Nama saya Rizky. Nama saya Ratu Kristiani. Dan penjelasan yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan di Dimsum merupakan makanan yang berasal dari negeri Cina yang diartikan sebagai makanan ringan dengan proses pengolahan dikukus. Biasanya disajikan bersamaan dengan saus sambal berguna untuk menambah rasa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Naomi. 500 gram ayam filet atau gunakan bagian paha. 150-200 gram udang, kupas kulitnya. 2-3 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, 2 batang daun bawang iris tipis, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok gula pasir, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok garam atau kecap asin, 2 siung bawang putih, 1 sendok lada bubuk, kulit atau bisa menggunakan kulit pangsit. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizky. Rencana penjualan modal 400.000, 30 porsi dimsum, 1 porsi dijual 15.000. 15.000 kali 30, 450, keuntungan 50.000. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan atau tambahan. ya, silakan. Bertanya. Izin bertanya, tolong jelaskan kenapa memilih produk dimsum. Izin berdiskusi. Izin menjawab. Kenapa saya memilih bisnis dimsum? Karena pangsa pasar yang luas, harga relatif terjangkau, rasanya enak, lezat dan nikmat. Relatif mudah untuk dicoba, bisa dengan modal kecil. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sini. Bagaimana proses pembuatan dimsum tersebut? Izin berdiskusi dulu. Izin menjawab. Proses pembuatan dimsum. Langkah resep dimsum ayam pertama, masukkan daging ayam, udang, dan bawang putih dalam blender. Lalu giling kasar. Selanjutnya siapkan juga sultan wortel pada wadah. Sisihkan, kemudian pindahkan adonan ke wadah. Lalu campurkan semua bahan dengan telur. Lalu uleni hingga semua bahan tercampur rata. Terakhir, masukkan tepung tapioka, aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Siapkan kulit pangsit, masukkan adonan dan beri topping wortel parut. Selanjutnya siapkan kukusan yang sebelum sudah kamu panaskan. Oles bagian dasarnya dengan minyak goreng, kukus selama sekitar 5 menit, lalu berikan pelasan minyak pada bagian pinggir kulitnya. Kemudian kukus kembali sampai matang.
Baik, kami cukupkan sekian presentasi dari kelompok TikTok. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti satu kelompok lagi ya. Gimana, siap? Oke, silakan untuk kelompok Facebook ya, untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya, produk yang bahan atau makanannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Facebook. Kami di sini akan memasarkan hasil kerja kelompok kami dengan media Canva yang berjudul Cara Membuat Nasi Goreng. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alma Aika, nama saya Aisyah Pumatasari, nama saya Dinda Jaya Putri, nama saya Jenny Selina Tinaka. Nama saya Muhammad Rijal Syaf. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang nasi goreng yang sudah kami buat menjadi media presentasi. Nasi goreng adalah makanan berupa nasi yang digoreng dan dicampur dalam minyak goreng, margarin atau mentega. Biasanya ditambah dengan kecap manis, bawang merah, bawang putih, asam jawa, lada, dan bahan lainnya seperti telur, daging ayam, dan kerupuk. Bahan-bahan: nasi setengah liter, porsi 4-5 orang, bawang putih 3 siung, bawang merah 5 siung, cabai disesuaikan, kecap manis, telur ayam 2 butir, ayam atau daging, seafood opsional. Rencana penjualan: modal 200.000, 20 porsi nasi goreng, 1 porsi 15.000, 15.000 kali 20, 300.000, keuntungan 100.000. Apakah ada pertanyaan? Kan? Boleh? Ya. Tolong jelaskan kenapa membuat produk makanan nasi goreng. Ini izin menjawab. Karena nasi goreng merupakan salah satu makanan pokok yang banyak diminati oleh kalangan manapun. Jadi nasi goreng bisa dibeli oleh siapapun. Jadi dalam menjualnya pun saya yakin yang membeli dan menikmati nasi goreng bisa di mana saja dan oleh orang-orang di sekitarnya. Apakah ada pertanyaan tadi? Ya ada. Boleh. Bagaimana cara proses pembuatan nasi goreng tersebut? Ditulis. Ya. Izin menjawab. Persiapkan semua bahan dan alat yang diperlukan. Panaskan minyak goreng di dalam wajan atau penggorengan dengan api sedang. Tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum. Masukkan telur ke dalam wajan dan aduk-aduk hingga matang dan tercampur dengan bawang dan cabai. Tambahkan ayam atau daging ke dalam wajan dan aduk hingga matang. Jika menggunakan seafood, tambahkan ke dalam wajan dan aduk hingga matang. Masukkan nasi ke dalam wajan dan aduk hingga tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Tambahkan kecap manis, garam, dan merica sesuai selera dan aduk kembali hingga rata. Angkat nasi goreng dari wajan dan sajikan dalam piring atau mangkok. Tambahkan pelengkap seperti potongan timun, tomat, dan acar sesuai selera. Nasi goreng siap disajikan. Masih ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, silakan untuk duduk. Oke ya, terima kasih kalian sudah melaksanakan kegiatan presentasi barusan. Bapak akan memberikan sebuah tanggapan atau tambahan yaitu tentang kegiatan yang tadi kalian lakukan. Jadi begini, di pertama kita membuat kelompok, terus adanya sebuah diskusi tentang membuat bahan produk, adanya sebuah kesepakatan, terus adanya proses pembuatan slide presentasi Canva, sampai akhirnya kalian tuh melakukan presentasi dan juga adanya kegiatan tanya jawab. Nah, itu merupakan sebuah kemajuan dalam pembelajaran hari ini. Itu menandakan bahwa kalian memiliki sikap gotong royong, kerjasama, saling bahu-membahu untuk mencari informasi dan data sehingga tercipta sebuah produk bahan makanan dan disajikan ke dalam slide presentasi dengan menggunakan apa? Nanti ke depannya mungkin memang di sini kelihatan ya ada beberapa yang kalian melakukan kesalahan. Yang Bapak lihat itu yaitu di kelompok mana ya, yang kalau nggak salah ini nih, kan ada, oke, nah gini ya, nah di sini ada beberapa kesalahan. Mungkin nanti ini kesalahan ini seharusnya kan kelompok itu membuat es kocok, tapi di sini ada sebuah kesalahan membuat es buah. Itu akan menjadi sebuah penilaian yang nantinya apabila kalian melakukan presentasi, nah itu akan menjadi sebuah nilai yang kurang lah dalam apa ya, baik itu penyampaiannya, kan tidak nyambung ya. Es kocok ke es buah. Es buah dikocok, enggak kan? Tapi kalau dikodok ya dikocok. Tapi ini harus diperbaiki. Nah ini kesalahan yang memang biasanya kalau dalam kegiatan baik tugas sehari itu kesan itu ada, tapi kita harus ada niat untuk memperbaiki ke depannya. Tapi itu adalah suatu hal yang wajar, tapi tetap ya dalam hal pembelajaran baik itu kesalahan sekecil apapun harus segera diperbaiki atau istilahnya apa ya, dengan niat ke depannya tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, seperti itu. Itu adalah memang dalam kita kan dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran itu wajar ya. Nah, disinilah tugas Bapak yaitu untuk istilahnya memperbaiki yang salah dan memotivasi kalian untuk membuat lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ke penilaian akhir yaitu kembali ke membuat post test ya, yaitu kalian kembali tes ulang seberapa besar kemajuan kalian ketika pembelajaran dari awal dan sampai akhir. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan melakukan post test. Silakan dibuka grup WhatsApp-nya. Buka karena di sini Bapak akan ngirim link post testnya. Sudah dibuka WhatsApp-nya, grupnya? Oke, nanti kalian bisa mengerjakannya memakai handphone
atau memakai PC yang sudah ada di depan. Oke, kita mulai. Nah, di sini link postesnya Bapak akan kirim ke grup, yaitu di sini. Nah, sudah ada linknya? Silakan untuk dimulai. Sini novel satu helmet Expedia keempat. Daerah
Sudah selesai? Masih ada yang belum? Sudah semua? Oke, kita lihat penilaiannya ya. Noval. Nah, Noval berurut di posisi 1. Kita lihat yang lainnya. Hey. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oke ya. Penilaian ini yang berurutan ini dari atas ke bawah itu adalah penilaian sesuai dengan urutan skor hasil dari post-test barusan. Skor, lihat skornya 1600. Kita lihat. Nah, kalau lihat dari post test dan tadi yang kita laksanakan pretest, nah ini sedikit ada perubahan karena kan mungkin dari Bapak yakin ya kalau itu adalah perubahan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi ada peningkatan dan nilai ini nanti tetap ada penilaian khusus. Jadi penilaian itu ada patokannya. Yang di atas 70 itu berarti kalian sudah tuntas ya dalam menyelesaikan tujuan pembelajarannya, dan yang nilainya di bawah 70 berarti itu belum tuntas dalam melaksanakan tujuan pembelajaran. Apabila yang di bawah 70 maka akan dilaksanakan yang namanya yaitu sebuah pengayaan dan remedial. Nah, kita lihat hari post-test ini. Nanti kita akan akumulasi penilaiannya, siapa yang sudah tuntas, siapa yang kurang, dan siapa yang belum. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke bagian yaitu kita ke refleksi ya. Kita ke refleksi yaitu tanggap umpan balik ataupun tanggapan ataupun refleksi kita ya, refleksi dari hasil kegiatan belajar hari ini, yaitu sebuah pemikiran kita apa hasilnya dari setelah melakukan pembelajaran, yaitu membuat presentasi menggunakan Canva. Seperti apa sih hasilnya? Apakah ada perubahan? Apakah ada sebuah kekurangan? Apakah harus ada yang dirubah? Atau seperti apa? Apakah model pembelajarannya sudah pas atau belum pas? Jadi dari proses
awal, yaitu pembelajaran kegiatan awal, yaitu inti kegiatan kalian berkelompok, terus berdiskusi, membuat diskusi, penetapan dan membuat presentasinya menggunakan fitur-fitur Canva yang ada di aplikasi, dan hasilnya kalian presentasikan di dalam dengan berkelompok, bekerja sama, saling membuat bernalar kritis untuk menghasilkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang oleh teman kalian tadi diutarakan. Nah, dari hasil itu maka ada sebuah pertanyaan di dalam pikiran seperti ini. Apakah pembelajaran itu mudah? Seperti ini ya. Bapak menanggapi bahwa pembelajaran hari ini tercapai tujuannya, dan metode yang digunakan untuk pembelajaran ini yaitu dengan menggunakan metode project based learning. Itu adalah sebuah metode yang membuat kalian lebih berpikir kritis dalam menentukan sebuah produk. Nah, jadi itu berpikir kritis dalam menentukan sebuah produk. Dan juga kalian dalam menyampaikannya ketika pelaksanaan presentasi di depan bersama berkelompok, itu ada komunikasi yang santun, ada juga komunikasi yang kurang santun. Nah, komunikasi yang santun itu adalah komunikasi yang dua arah atau komunikasi yang memakai bahasa baku, bahasa yang sesuai. Ada juga komunikasi yang tidak santun, yaitu komunikasi yang tidak sesuai bahasa baku, atau misalkan bahasanya kurang nyaman didengarkan. Nah, untuk komunikasi tersebut kita lakukan nanti pada pembelajaran berikutnya, maka komunikasinya harus lebih terarah lagi, harus lebih santun lagi. Tujuan pelajaran hari ini kalian sudah mencapai, yaitu sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan prosesnya, dimulai dari berdoa, menyampaikan pendapat, terus mengabsen, kalian membuat kelompok, berkomunikasi, berdiskusi, dan tujuan pelajarannya sesuai dengan tujuannya, yaitu diharapkan kalian itu bisa menggunakan fitur aplikasi Canva dan kalian mahir dalam menggunakan aplikasi Canva untuk membuat presentasi, mahir menggunakan desainnya, menggunakan animasinya. Itu yang diharapkan. Ya, tujuan pembelajaran ini sangat baik sekali. Jadi Bapak ucapkan terima kasih, tampilan kalian di depan sangat bagus, luar biasa, kompak, penuh motivasi, penuh semangat, saling bekerja sama. Jadi untuk hari ini kalian benar-benar luar biasa, oke? Terima kasih. Untuk sekarang refleksi, Bapak akan beberapa dari refleksi kalian sekarang. Tadi barusan refleksi dari Bapak sendiri, bahwa pembelajaran sekarang sangat baik sekali, sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajarannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, apakah pembelajaran dengan metode PJBL membuat kalian itu menjadi berpikir kritis? Apakah ada? Silakan. Boleh, silakan. Menurut saya, pembelajaran metode PJBL yaitu pembelajaran untuk membuat produk mendorong kami lebih tertantang. Bagaimana membuat sebuah produk yang menarik agar diminati sehingga menarik rasa penasaran konsumen agar membeli produk kami. Bagus. Yang kedua, apakah proses pembelajaran lebih interaktif? Boleh, silakan. Menurut saya, Pak, pembelajaran hari ini lebih interaktif dikarenakan adanya kerja kelompok dan mempresentasikan tugas kelompok di depan kelas. Bagaimana kami harus membuat presentasi tentang produk agar bisa dijadikan usaha untuk memperoleh keuntungan. Jadi interaktif itu ya salah satunya yaitu melakukan presentasi di depan. Terus interaktif itu karena adanya tanya jawab. Oke, bagus. Yang ketiga, apakah
kalian mendapatkan pengalaman baru setelah menggunakan aplikasi Canva dalam membuat presentasi? Apakah ada pengalaman baru? Silakan. Pengalaman karena ini bertambah baik dari pengetahuan tentang penggunaan Canva dan menambah wawasan bagaimana membuat sebuah produk agar lebih menarik di mata konsumen. Baik. Terima kasih. Jadi memang seperti yang tadi awal Bapak analogikan ya, jadi menarik untuk konsumen, yaitu memberi sebuah informasi dan pesan. Nah yang terakhir ini, pembelajaran hari ini, ada tidak motivasi buat kalian untuk berwirausaha atau membuat usaha? Boleh, silakan. Dengan pembelajaran ini membuat aku lebih termotivasi untuk berwirausaha. Bagaimana membuat produk yang lebih menarik pembeli agar usaha saya memperoleh keuntungan dan bisa membantu kebutuhan biaya sekolah dan orang tua. Baik, oke. Terima kasih atas refleksi kalian untuk hari ini. Nah, ada sedikit tambahan, yaitu mengenai pembelajaran hari ini ya. Jadi begini, penggunaan aplikasi Canva ini sewaktu-waktu itu akan kalian gunakan di masa depan. Contoh seperti ini. Satu, apabila kalian sudah bekerja di kantor. Yang kedua, kalian membuka usaha sendiri. Yang ketiga, kalian bekerja di instansi-instansi pemerintah. Nah, nanti di sana kalian akan menemukan sebuah aktivitas bagaimana kalian harus membuat presentasi ataupun kalian membuat sebuah informasi kepada, misalkan kalian pelayanan publik, menciptakan informasi kepada para pelanggan atau konsumen, atau misalkan gini, kalian ada bekerja di rumah sakit. Nah, kalian membuat pesan kepada para pasien atau apapun dengan menggunakan presentasi. Kan di rumah sakit suka terlihat layar, ya, layar seperti. Nah, itu adalah sebuah pesan yang disampaikan menggunakan teknologi. Salah satunya yaitu menggunakan aplikasi Canva. Nah, mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan ini, ya, apa yang kalian lakukan ini, pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, ya. Bisa bermanfaat untuk di kemudian hari, bisa bermanfaat kalian ketika berada di lingkungan kerja, atau kalian ketika kalian membuka usaha, atau di lingkungan ketika kalian berada di kantor-kantor instansi pemerintah. Itu sangat penting sekali kalian, karena seperti gini ya, kalau kalian misalkan dalam ada suatu tempat, tetap aja yang namanya sebuah tugas, sebuah kerja, maka harus ada sebuah ide atau sebuah desain sehingga menarik para konsumen, menarik para pelanggan, menarik para pembeli. Nah, untuk menarik hal itu maka kalian harus membuat sebuah informasi. Salah satunya membuat informasi presentasi menggunakan Canva. Nah, untuk hari ini mungkin mudah-mudahan ya untuk pembelajaran hari ini untuk kedepannya kita selalu diberikan wawasan, kita selalu diberikan sebuah pengetahuan tambahan, kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan kita, dan apapun yang kita dapatkan hari ini kita harus selalu bersyukur ya, selalu bersyukur. Kesalahan-kesalahan yang terjadi kita perbaiki di masa yang akan datang. Dan hari ini apabila memang sudah bagus, kita pertahankan di masa yang akan datang. Baik, sebelum kalian kembali ke kelas, kita berdoa dulu. Atau sebelum kita pulang, alangkah baiknya ya kita berdoa dulu. Silakan pada KM untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai.
Doa selesai. Ya, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.